Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang inverse fungsi komposisi. Bila pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang fungsi komposisi, kemudian kita juga sudah pernah membahas tentang inverse fungsi, maka materi kali ini gabungan dari keduanya, yaitu tentang inverse fungsi komposisi. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Oke, kita bahas materi tentang inverse fungsi komposisi. Inverse fungsi komposisi F bundaran G itu nilainya sama dengan inverse fungsi G bundaran inverse fungsi F. Saya ulang sekali lagi, inverse fungsi komposisi F bundaran G itu nilainya sama dengan inverse fungsi G bundaran inverse fungsi F. Saya akan berikan contoh soalnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x tambah 5. Fungsi gx sama dengan x dikurang 7. Inverse fungsi h sama dengan 2x kurang 3. Inverse fungsi k sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Yang ditanyakan pertama, inverse fungsi f bundaran inverse fungsi g itu nantinya apa? Yang kedua, inverse fungsi komposisi h bundaran k itu nantinya apa? Yang jadi masalah, kita punyanya fungsi f yang akan dioperasikan inverse fungsi f. Kita punyanya fungsi g yang akan dioperasikan inverse fungsi g. Bila kita hanya memiliki informasi tentang fungsi komposisi dan inverse fungsi, maka tentu kita untuk menyelesaikan masalah nomor 1 akan melakukan langkah menginverskan dulu fungsi f, kemudian menginverskan fungsi g, kemudian hasil inverse masing-masing inverse fungsi f dikomposisikan dengan inverse fungsi g. Ada 3 langkah yang harus kita lalui. Begitu juga untuk soal yang nomor 2. Yang ditanya yang akan dioperasikan itu komposisi fungsi h bundaran k. Sementara yang kita punya adalah inverse fungsi h dan inverse fungsi k. Kalau yang kita punya informasi hanya tentang fungsi komposisi dan inverse fungsi, tentu kita akan menginverskan inverse fungsi h. Karena inverse diinverskan lagi akan kembali ke fungsi asal. Menginverskan h, menginverskan inverse fungsi h, menginverskan inverse fungsi k, kemudian mengkomposisikannya, kemudian hasil komposisinya diinverskan lagi. Ada 4 langkah yang akan kita lalui. Maka informasi tentang inverse fungsi f bundaran g itu nilainya sama dengan g inverse fungsi g bundaran inverse fungsi f ini akan memudahkan proses pengerjaan. Untuk contoh soal nomor 1 saja. Kita bahas nomor 1 dulu ya. Inverse fungsi f bundaran inverse fungsi g. Kalau dari definisi ini, maka inverse fungsi f bundaran inverse fungsi g itu akan sama dengan g bundaran f inverse atau inverse fungsi g bundaran f. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita arahkan seperti ini, kita bisa menentukan komposisi fungsi g bundaran f. Kita punya fungsi f, kita punya fungsi g. G bundaran f itu artinya adalah menggabungkan f ke dalam g. Berarti x yang ada di g akan diganti dengan 3x tambah 5. Maka g bundaran f itu jadinya 3x tambah 5 kurang 7. Maka diperoleh
3X kurang 2. Nah, kita sudah punya fungsi komposisinya, tinggal menginverskannya. Untuk menginverskannya, fungsi komposisi G bundaran F kita misalkan dengan Y. Jadinya Y sama dengan 3X kurang 2. Maka fungsi komposisi kalau ditampilkan dalam bentuk persamaan, inversnya itu kemarin saya sebutkan gampangnya adalah mengubah Y sama dengan menjadi X sama dengan. Maka ini kita akan ubah jadi X sama dengan. Langkah pertama, pindahkan dulu min 2 ke kiri. Maka akan diperoleh Y tambah 2 sama dengan 3X. Bentuk Y tambah 2 sama dengan 3X itu boleh juga dituliskan sebagai 3X sama dengan Y tambah 2. Masih dalam bentuk 3X sama dengan. Kita akan mengubahnya jadi X sama dengan, maka semuanya dibagi 3. Diperoleh X sama dengan Y tambah 2 per 3. Maka inverse fungsi G bundaran F itu diperoleh X tambah 2 per 3. Atau boleh juga dituliskan sebagai inverse fungsi F bundaran inverse fungsi G sama dengan sepertiga X tambah 2. Karena inverse fungsi G bundaran F itu nilainya sama dengan inverse fungsi F bundaran inverse fungsi G. Bagaimana dengan yang nomor 2? Untuk soal yang nomor 2, yang diketahui inverse fungsi H itu 2X kurang 3 dan inverse fungsi K itu X kuadrat kurangi X tambah 4. Yang ditanya adalah inverse fungsi H bundaran K. Saya masih tuliskan ini di pojokan, biar ingat, lama-lama menjadi ingat. Inverse fungsi F bundaran G itu nilainya sama dengan inverse fungsi G bundaran inverse fungsi F. Berarti inverse fungsi H bundaran K itu sama dengan inverse fungsi K bundaran inverse fungsi H. Kita punya inverse fungsi K, kita punya inverse fungsi H. Inverse fungsi K bundaran inverse fungsi H artinya menggabungkan inverse fungsi H ke inverse fungsi K. Berarti X di sini akan diubah menjadi 2X kurang 3. X di sini akan diubah menjadi 2X kurang 3. Maka diperoleh 2X kurang 3 kuadrat dikurangi 2X kurang 3 tambah 4. Ini tinggal aljabarnya. 2X kurang 3 kuadrat artinya 2X kurang 3 kali 2X kurang 3 dikurangi 2X kurang 3 tambah 4. 2X kali 2X itu sama dengan 4X kuadrat. 2X kali min 3 itu sama dengan min 6X. Min 3 kali 2X kita peroleh min 6X. Min 3 kali min 3 kita peroleh 9. Kemudian ini dalam kurungnya akan kita buka. Min ketemu plus itu jadinya min 2X. Kemudian min ketemu min itu jadinya tambah 3 ditambah 4. Kumpulkan yang X kuadrat dengan X kuadrat, X saja dengan X saja, konstanta dengan konstanta. Kebetulan yang X kuadrat hanya 4X kuadrat. Berarti 4X kuadrat min 6X min 6X min 12X min 2X jadinya min 14X. 9 tambah 3 12 tambah 4 16. Maka diperoleh nilainya 4X kuadrat dikurangi 14X tambah 16. Maka inverse fungsi K komposisi inverse fungsi H itu sama dengan 4X kuadrat dikurangi 14X tambah 16. Inverse fungsi K bundaran inverse fungsi H itu sama dengan inverse fungsi H bundaran K. Maka diperoleh inverse fungsi H bundaran K adalah 4X kuadrat dikurangi 14X tambah 16. Maka gunakan konsep ini untuk memudahkan proses penyelesaian bentuk-bentuk inverse fungsi komposisi.
Bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri proses penggunaannya. Tergantung apa yang diketahui. Oke, saya ulang lagi. Inverse fungsi F bundaran G itu sama nilainya dengan inverse fungsi G bundaran inverse fungsi F. Oke, untuk inverse fungsi komposisi saya cukupkan sampai di sini. Untuk lebih memahaminya, memperlancar pemahaman kalian, maka kerjakanlah latihan yang saya berikan dengan target untuk menguasai materi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.